Ada masalah lu ya yang tidak bisa diceritakan panjang lebar gitu. Oh gitu ya, oke deh. Iya. Ya. Dulu waktu kuliah juga saya punya temen nama aslinya Miftahudin, panggilannya Alex. Nah, itu lebih parah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya sedang berada di Lembang ya, di sebuah tempat wisata. Di sebelah saya ada seorang leader sukses di eco racing, namanya Sandi. Sandi atau apa? Panggilannya Sandi, tapi resminya Isep. Isep ya, bukan Isep ya. Isep Purnama atau Sandi Purnama. Ya. Nah, jadi kenapa saya mewawancarai beliau ini? Karena bagi orang awam biasanya kalau kita ngomong soal orang sukses itu kan orang yang apa? Mungkin dalam bayangan dia orang sukses itu orang yang mungkin penampilannya pokoknya gitu deh pokoknya. Nah, beliau ini agak beda. Kenapa? Karena kalau kita ketemu di jalan, mungkin orang mengira beliau ini mungkin tukang parkir gitu loh. Atau mungkin mahasiswa yang mungkin masa depannya nggak jelas gitu. Jadi yang kalau nanti lulus bingung cari kerja di mana gitu loh. Jadi mungkin kalau kita lihat sekilas dari casingnya, mungkin persepsi kita seperti itu. Nah, tapi jangan salah, beliau ini masih mahasiswa ya, semester 7 sekarang. Semester 7 di mana, Garut? Universitas Garut, ngambil jurusan informatika. Nah, jadi beliau sudah, Mas Isep ini sudah di eco racing, sudah dapat motor 2 ya? Motor 2, kemudian satu mobil cash 150 juta. Iya. Nah, kalau bonus bulanan kira-kira berapa tuh rata-rata? Alhamdulillah saya rata-rata sekarang bisa mencapai 6 juta 7 juta lah. Nah, iya, jadi bayangin masih mahasiswa sudah seperti itu gitu loh. Artinya beliau nanti kalau udah lulus nggak perlu cari kerja lagi ya. Cukup fokus di eco racing, insya Allah masa depan cerah gitu. Ya, tentu saja atas jaminan dari Allah. Amin ya Allah. Nah, sekarang ingin tanya nih, biasanya kan kalau mahasiswa ya, kalau mahasiswa kan biasanya kalau ikut bisnis kan kebanyakan itu nggak serius, gitu. Karena kan masih dibiayai orang tua nih. Jadi saya tanya kenapa kok Mas Isep ini Isep ya, atau Sandi, kenapa kok serius berbisnis di eco racing dan bisa sukses seperti sekarang gitu? Alhamdulillah. Jadi saya pas waktu saya join di bis ini, saya tidak berpikir saya bisa dapat mobil ataupun motor gitu ya sekarang untuk bisa seperti ini gitu. Tapi saya berpikir saya pertama keluar yang namanya zona nyaman dulu. Gitu. Begitu, iya. Yang kebanyakan mungkin ya seperti anak kuliahan atau anak sekolahan di luar sana masih berada di ibaratkan masih minta jajan sama orang tua, masih dibiayai sama orang tua. Tapi saya sebelum eco racing pun saya sudah merasakan cari yang namanya cari uang. Oh gitu ya. Jadi pas waktu di kuliah saya berpikir yang namanya kuliah juga, saya kuliah sudah saya wisuda belum tentu saya bisa dapat kerjaan. Nah, gitu ya. Banyak juga ada melihat orang ketika wisuda itu mungkin yang dilihatnya itu orang yang sudah kerja, tapi kebalikannya banyak orang yang belum kerja juga gitu, yang nganggur juga banyak. Nah, jadi opsi saya menghindari pengangguran itu. Jadi zona ketakutan saya. Nah, di awal itu saya join di bis ini ditawarkan sama teman saya. Terus peluangnya potensinya luar biasa. Wah, ini bisa masuk nih. Nah, gitu. Pertama saya gak punya modal, Bang. Gak punya modal pas waktu tawaran ini. Untuk satu paket pun saya gak punya modal. Tapi ya akibat keyakinan dan ingin berubah, saya menjual satu handphone saya dulu. Jadi nggak punya handphone dong awalnya? Saya nggak punya handphone, berpikir wah ini harganya cuma 5.000 perak, dijual ke anak kuliahan, anak sekolahan ini bisa terjual. Dan alhamdulillah, iya 5.000 per ABC untuk motor itu kan, eco racing motor. Oh, jadi beli produknya dulu? Enggak, saya jual HP satu paket itu bagaimana saya kembali uang lagi gitu. Oh, iya, saya jual dulu gitu. Saya jualan dulu, ternyata alhamdulillah itu di luar ekspektasi saya. 2 minggu saya produk habis.
Alhamdulillah gitu. Ya, jadi mungkin ini kita ngambil hikmahnya bahwa saya sendiri sering dihubungi orang ya. Dihubungi orang katanya, Bang Jondro saya pingin gabung tapi nggak punya uang gitu. Jadi gimana mungkin saya bisa gabung, orang nggak ada modal gitu. Nah, jadi Mas Usep ini melulu. Sandi menjadi bukti bahwa sebenarnya kita punya uang atau tidak itu sebenarnya tergantung niat kita, keseriusan kita gitu. Jadi selama kita yakin dengan bisnisnya, kita yakin kita bisa sukses di situ, artinya kalaupun gak ada uang kita bisa berusaha kan gitu. Betul, intinya ya. Kita berusaha gimana kayak caranya. Contoh lainnya adalah ada namanya Pak Jainal yang dulu dia mantan driver Gojek. Dia juga ketika daftar gak punya uang, cara dia adalah berhutang gitu. Hutang 1,5 juta waktu itu. Nah sekarang udah lunas gitu. Jadi banyak cara. Kalau Anda menganggap saya nggak punya handphone, merasa sayang untuk jual handphone misalnya, ya kan bisa cara lain apa kayak banyak. Betul. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Gitu ya. Nah, ketika dulu menjalankan bisnisnya pertama kali itu, apakah banyak kendala atau gimana? Nah, saya sedikit cerita juga bahwa yang namanya sukses itu berproses ya. Iya. Suka proses. Nah, jadi waktu itu pas saya berawal mula saya join di bisnis ini, saya kurang lebih 2 bulan nggak bisa closing. 2 bulan lebih saya nggak bisa closing. 2 bulan? 2 bulan lebih saya nggak bisa closing. 2 minggu saya bisa jualan produk, tapi saya nggak bisa closing, nggak bisa meyakinkan orang bahwa bisnis ini luar biasa, bahwa ya apa yang saya rasakan 2 minggu itu bisa jualan produk, nggak bisa tuakan sama orang juga. Semuanya masih nolak gitu ya? Masih nolak juga, gitu. Masih nolak juga. Tapi Masya Allah gitu, selama 2 bulan saya nggak bisa closing, tapi saya terus meyakini, dan saya terus nggak menyerah. Pas waktu 4 bulannya luar biasa, saya tembus 1 unit motor kayak. Alhamdulillah. Jadi bulan ketiga? Bulan keempat. Jadi 2 bulan gagal. 2 bulan gagal. Bulan ketiga mulai gitu. Mulai pengembangan. Gitu. Jadi bisa dikatakan dapat motornya itu 2 bulan setelah mulai ada perkembangan gitu betul. ya. Gitu ya. Alhamdulillah itu masuk cepat. Jadi intinya adalah untuk sukses di manapun, gak hanya di eco racing ya, itu yang paling penting sebenarnya adalah mental yang kuat. Coba kalau beliau ini waktu itu 2 bulan itu mentalnya lemah, gagal, udahlah ngapain di eco racing, berhenti gitu. Dan saya nggak mungkin mau cari dia seperti sekarang, dan belum tentu kenal juga gitu, kan gitu. Nah jadi intinya kita harus bermental kuat gitu. Nah karena bermental kuat itulah maka seseorang bisa sukses. Semua orang sukses adalah orang-orang yang mentalnya kuat. Nah jadi dari pengalaman Mas Isep ini, yang kemudian juga dari sosoknya yang seperti ini, saya sekaligus ingin membuktikan kepada sahabat sekalian bahwa di eco racing itu orang yang sukses itu orang yang seperti beliau aja bisa sukses gitu loh. Seperti beliau aja bisa sukses, yang masih mahasiswa, yang mungkin saya dari tadi bicara dengan beliau ini, cara ngomongnya itu apa ya, seperti orang, saya ngeliat beliau ini seperti orang lugu gitu, orang yang masih lugu, yang kayak belum tahu apa-apa gitu loh. Masih ya kayak orang kampung lah gitu. Memang tinggalnya di kampung beneran. Dari kampung emang orang kampung beneran. Tapi asli kampung. Ya jadi orang kampung bener, jadi orang kampung yang mungkin beliau mahasiswa tapi dari cara ngomongnya ya seperti itulah gitu. Tapi bisa sukses gitu loh. Artinya di eco racing itu orang seperti apapun bisa sukses. Nah, seperti itu. Dan ini ada satu lagi nggak salah ya, beliau punya pengalaman. Beliau kan sekarang sudah dapat mobil cash ya, yang 150 juta. Beliau kalau nggak salah punya downline atau mitra yang sudah dapat Pajero. Pajero betul. Nah jadi Pajero itu reward di atas mobil, karena Pajero itu kan lebih 500-an juta, sedangkan kalau yang 150 juta kayak Mobilio gitu ya. Beliau sudah dapat Mobilio, belum dapat Pajero kan? Belum. Tapi mitranya sudah dapat. Artinya bahwa di eco racing itu kan banyak orang bilang bisnis seperti eco racing itu menguntungkan yang atas, merugikan yang bawah. Nah pengalaman Mas Isep ini membuktikan bahwa itu nggak benar. Buktikan bahwa mitra beliau ternyata lebih sukses dibanding beliau. Lebih duluan juga dapat Pajero ya. Ya, saya sendiri juga membuktikan di jaringan kita ini beda jaringan ya. Jaringan. Nah, saya sendiri di jaringan saya juga ada. Saya punya leader yang 4 orang di bawahnya termasuk saya sudah dapat mobil, sedangkan dia sendiri belum dapat. Gitu ada. Jadi baru dapat motor gitu. Nah, jadi
ini menjadi bukti. Bahkan saya gabung Eko Racing, sponsornya adalah istri saya. Sampai sekarang istri saya belum dapat apa-apa. Dapatnya baru ya bonus pasangan dan bonus sponsorship. Ya kalau di totalnya sekitar 1 juta gitu total semuanya. Baru itu doang dapatnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi intinya siapapun bisa sukses di Eko Racing tanpa kecuali. Nah, jadi bagi Anda yang masih ragu ya silahkan bergabung gitu. Jangan ragu-ragu. Nah, dari saya sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Ya, Mas siap, Isep terima atau Mas kasih, Adi. Bang. Iya. Kok jauh banget sih antara itu? Ya, itu prosesnya sih dari masa lalu sih. Masa lalu gitu. Jadi ada masa lalu ya yang tidak bisa diceritakan panjang lebar gitu. Oh gitu, ya oke deh. Iya. Ya. Dulu waktu kuliah juga saya punya temen nama aslinya Miftahudin, panggilannya Alex. Nah, itu lebih parah ya. Ya. Ya, jadi demikian dulu video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sinergi, go berkah, no riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.